negara yang jumlahnya sangat besar ini untuk pilkada serentak hanya bermanfaat bagi kelompok atau individu atau keluarga tertentu. Tapi sebelumnya saya ingin ke Bung Ilhamsyah dulu karena Partai Buruh ini yang mengajukan permohonan ya terkait peraturan di pilkada. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bang latar belakangnya dan tujuannya apa awalnya. Nah ini kira-kira sudah sesuai belum putusannya atau justru melebihi dari yang diminta oleh kawan-kawan Partai Buruh? Silakan Bang Ilhamsyah. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Sasmito, KPRI, media koreksi dan yang lain-lain. Kalau berbicara tentang latar belakang kenapa kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada, ini tidak terlepas dari evaluasi internal di Partai Buruh pasca pemilu kemarin. Kami melihat ada dua faktor kenapa partai yang digagas oleh kelas pekerja tapi tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan dukungan yang luas dari rakyat pada hari ini. Kami sadar hal itu, kami melakukan evaluasi terkait capaian yang diperoleh di pemilu kemarin, sehingga kami membuat ada dua kesimpulan. Pertama, memang ada faktor internal, tapi saya nggak akan berbicara faktor internalnya pada hari ini karena terlalu panjang. Kedua, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berkaitan dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang sistem demokrasi, tentu kita berbicara tentang aturan main dari demokrasi yang ada di Indonesia pada hari ini yang menurut kami dari evaluasi kami yang menjadi sumber malapetaka dari berbagai macam persoalan yang ada pada hari ini. Jadi demokrasi itu kita tidak melihat hanya pada persoalan undang-undang ITE, undang-undang ormas atau undang-undang yang kita selama ini kita tolak, yang kita anggap tidak demokratis. Tapi undang-undang ini sebenarnya hanyalah sebuah produk dari hasil legislasi yang dilahirkan oleh DPR. DPR ini adalah representasi dari partai-partai politik yang dihasilkan melalui proses pemilu. Pemilu itu mengacu kepada aturan undang-undang, aturan main undang-undang. Nah, disinilah akar permasalahan dari problem yang dihadapi oleh rakyat, di mana undang-undang atau sistem demokrasi kita ini akan menghasilkan produk partai politik, akan menghasilkan orang-orang baik itu anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang juga ditentukan oleh unsur-unsur dari partai politik ini yang selama ini kita anggap sangat mengecewakan bagi rakyat. Kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kita menolak PP 78, revisi KPK, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Ormas, begitu banyak pengalaman gerakan rakyat dalam menolak kebijakan rejim yang kita anggap tidak pro kepada kepentingan rakyat. Nah, produk yang dihasilkan oleh legislasi pada hari ini itu menjadi lumrah. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpihak kepada rakyat? Kalau seandainya tidak berpihak kepada rakyat, berpihaknya kepada siapa? Kita juga punya kesimpulan, ini berpihak kepada pengusaha. Karena memberikan ruang, memberikan karpet merah bagi investasi dan pengusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita, mengeksploitasi tenaga kerja kita gitu. Kita melihat undang-undang kesehatan, kita melihat undang-undang ormas, dan berbagai macam undang-undang lain. Nah, kalau seandainya kita melihat pada hari ini, berdasarkan sebelum pemilu, ada data yang dikeluarkan oleh Kompas, 70% anggota DPR kita ini berlatar belakang dari pengusaha. Sehingga menjadi logis, undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR adalah undang-undang yang memang akan menguntungkan kepentingan kelas pemilik modal. Nah, kenapa begitu mudah? Kenapa DPR kita ini dikuasai oleh para pemilik modal? Nah, itulah melalui sistem pemilu ini tadi, mereka dengan lebih mudah untuk menjadi anggota DPR karena memang undang-undang pemilu kita memberikan ruang sedemikian rupa kepada kaum pemilik modal
untuk bisa menang dalam setiap ajang kontestasi. Nah, saya contohkan saja, misalnya contoh dalam ajang kontestasi, ini kebetulan ada caleg juga dari sini, Mbak pasti punya pengalaman bagaimana kita bertarung di dalam arena kontestasi yang mendominasi pasti orang yang punya duit, pasti orang yang mempunyai popularitas yang tinggi. Kans dia untuk menang di tengah depolitisasi di rakyat pada hari ini, peluang mereka pasti akan lebih menang dibandingkan saya yang tidak terkenal, atau dibandingkan Mbak yang tidak terkenal dan tidak punya duit. Karena di dalam arena kontestasi kemarin, kita bisa melihat bagaimana alat peraga, bagaimana permainan beli suara, mulai dari KPPS, dalam proses perhitungan kita gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan menurut saya problem mendasar dari demokrasi kita itu ada dalam 3 undang-undang yang merupakan wujud konkret dari sistem demokrasi kita. Pertama, tentang undang-undang partai politik. Kalau seandainya kita melihat undang-undang partai politik yang ada pada hari ini, undang-undang tersebut hanya akan memberikan ruang lebih besar kepada partai-partai yang ditopang oleh kekuatan logistik yang besar. Karena persyaratan untuk mendirikan partai itu dibuat sedemikian rupa, sesulit mungkin, sehingga kekuatan-kekuatan rakyat yang mencoba mengkonsolidasikan dirinya menjadi sebuah partai itu selalu umumnya gagal. Sudah banyak yang mencoba. Dari tahun ke tahun upaya untuk pembangunan partai, kawan-kawan KPRI setahu saya juga punya cita-cita dulu untuk membangun partai. Kawan-kawan PHI punya keinginan untuk membangun partai. PRD berkali-kali mencoba membangun partai. BINDES, Bina Desa dengan unsur kaum tani mencoba membangun partai, tapi semuanya kandas karena persyaratan untuk mendirikan partai politik ini dibuat sedemikian rupa untuk mempersulit gerakan rakyat untuk melahirkan kekuatan politik alternatif. Yang kedua, undang-undang pemilu. Sudahlah undang-undang partai politik ini sudah membuat persyaratan yang begitu besar. Di dalam undang-undang pemilu ini, itu dibuat lagi, ditingkatkan lagi persyaratannya dari sebelumnya, dari undang-undang partai politik. Makanya untuk partai peserta pemilu itu mengacunya nanti kepada undang-undang pemilu. Nah, undang-undang pemilu dalam persyaratannya yang dibuat lebih besar lagi, terutama dalam syarat keanggotaan. Di setiap kota kabupaten, partai peserta pemilu wajib untuk punya anggota 1.000 atau 1/1000 dari total jumlah penduduk yang ada di sana. Kawan-kawan, Indonesia ini begitu luas. Kalau seandainya kita melihat Jawa, mungkin agak lebih mudah kita mendatangi orang. Tapi kalau seandainya kita sudah ke wilayah timur, satu kabupaten, satu kecamatan, itu orangnya terpencar-pencar di antar pulau-pulau. Begitu sulit untuk bisa bagaimana membesarkan atau membangun sebuah partai. Nah, karena di dalam undang-undang pemilu ini dibuat lagi seleksinya. Kalau Anda mau jadi peserta pemilu, harus memenuhi syarat. Ada syarat keanggotaan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Dibuat lagi syaratnya yang mensulit. Kalau dalam verifikasi faktual ada 1 orang keanggotaan yang diverifikasi gagal, penggantinya bukan 1, tapi penggantinya bisa sampai 20. Kalau yang difermin atau yang diverfak itu 10, misalnya ada 300. Misalnya gagal 30, gantinya itu lebih besar lagi dari apa yang kita daftarkan. Tidak cukup hanya sampai di situ, demokrasi ini akhirnya dikebiri lagi dengan adanya parliamentary threshold. Ambang batas parlemen yang sekarang ini diberlakukan 4% kemarin diberlakukan. Hanya partai-partai politik yang bisa mendapatkan suara 4% yang bisa memberikan mendudukkan anggotanya di DPR. Kawan-kawan bisa bayangkan, kalau total jumlah DPT kita kemarin itu ada 204 juta orang, jumlah DPT kita, suara sah kita, saya lupa persis, tapi mungkin sekitar 160 atau 170 ribu suara sah. Hitungan 4% ini dari 160 ribu, kurang lebih hitungan kita kemarin itu sekitar 6 juta sampai 6 juta 500. Kalau seandainya satu partai politik mendapatkan suara 3,9%, kurang 0,1%, dengan perolehan suara misalnya
5.900.000 misalnya dikonversi kepada kursi di DPR RI bisa 10 atau 11 kursi, itu kursinya hangus. Dia tidak bisa menundukkan anggotanya di DPR. Ini penjagalan selanjutnya yang dilakukan oleh tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu. Demokrasi rakyat yang memberikan mandat kepada orang akhirnya dibatalkan hanya oleh aturan parliamentary threshold. Yang kedua, tidak adanya demokrasi kesetaraan di antara sesama partai politik peserta pemilu. Yang boleh mengusung calon presiden adalah partai politik yang menjadi peserta pemilu sebelumnya yang memperoleh kursi 20%. Itu yang biasa orang-orang yang sering disampaikan presiden threshold juga 20%. Sehingga di dalam azas kesetaraan hanya partai-partai politik tertentu yang boleh mengusung kandidatnya. Demokrasi mengatakan bahwa yang boleh mengusung presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Tapi di dalam aturan undang-undangnya dikebiri lagi hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya dan yang mempunyai suara 20%. Nah, ini problem mendasar bagi kita, sehingga lalu selanjutnya ada lagi kalau dalam hitungan kita yang menjadi problem yang mendasar lagi itu di dalam aturan undang-undang pemilu, sistem pemilu berdasarkan proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Nah, ini yang saya bilang di dalam konteks pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak ini hanya orang-orang yang punya duit yang banyak dan orang-orang yang mempunyai popularitas di publik yang potensi terpilihnya lebih besar. Kalau seandainya saya sebagai seorang buruh, saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, saya nggak punya modal finansial, saya nggak punya modal popularitas, paling saya dikenal oleh anggota-anggota saya saja sebagian. Padahal untuk satu kursi itu membutuhkan, kayak saya maju kemarin di Dapil 3, itu paling tidak suara untuk satu kursi 140.000. Anggota saya saja nggak sampai segitu gitu. Nah, dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak ini akhirnya yang membuat kenapa anggota DPR yang sesuai dengan penelitian Kompas 70%-nya adalah dari pengusaha. Nah, sistem ini yang membuat kita sistem ini yang menghasilkan pejabat-pejabat publik di pemerintahan ini yang lebih kecenderungan berorientasi kepada kepentingan kelas pengusaha. Lalu satu lagi terkait juga masih di dalam sistem pemilu kita ini, dalam aturan undang-undang, kita kan pemilihannya masih manual. Kawan-kawan kemarin ada yang ke TPS nggak? Ada yang milih kan? Kita kan milih di situ, dikasih kertas suara banyak gitu. Lalu setelah kita memilih, nanti kotak suara dibawa ke kecamatan. Hitungan manualnya dihitung satu-satu. Nanti di kecamatan dibuka lagi kotak suara, dihitung lagi satu persatu. Di kabupaten nanti kayak begitu juga, di provinsi juga kayak begitu. Ini rentannya kecurangan pemilu. Ini ada di sini, transaksi jual beli suara ada di sini, semua permainan ada di sini. Sehingga dengan sistem pemilu manual seperti ini, kita sekali lagi dirugikan, rakyat selalu dirugikan. Nah, kita melihat inilah beberapa poin dari problem demokrasi yang paling mendasar bagi kita. Termasuk salah satunya undang-undang pilkada, setelah kan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, kita juga sempat mengajukan gugatan ke MK terkait presiden threshold, tapi kita kalah pada waktu itu. Pas setelah masuk pilkada, kita melihat ini problem mendasar lagi. Masa kita sebagai peserta pemilu yang sudah memperoleh suara sah, tapi suara kita tidak bisa dikonversi untuk mengajukan dukungan, dan tidak adil dibandingkan dengan calon perseorangan, calon independen yang dikenal dengan calon independen. Untuk calon independen atau calon perseorangan, persyaratannya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan syarat partai politik peserta pemilu. Padahal kalau seandainya kita melihat suara partai politik yang sudah diperoleh, misalnya kayak Partai Buruh tidak punya kursi di DPRD, tapi itu suara yang sudah sah.
suara yang terseleksi dari DPT. Nah, sedangkan syarat untuk calon seorang pilkada itu kalau kemarin itu berdasarkan 20% kursi DPRD atau 25% suara dari total pemilih. Sedangkan untuk calon perseorangan atau calon independen syaratnya lebih mudah. Dia cukup mendapatkan dukungan berdasarkan KTP. KTP ini orang yang mempunyai KTP ini entah kemarin memilih entah tidak, suaranya entah sah entah tidak, maling atau enggak. Nah, suaranya itu syarat mereka itu cuma hanya rendah. Kalau untuk provinsi itu penduduk yang di DPT bukan penduduk, DPT yang di bawah 2 juta penduduknya syaratnya 10%. Untuk penduduk yang 2 juta sampai 6 juta syaratnya 8,5% dari total DPT. Lalu untuk penduduk yang 6 sampai 12 juta itu 7,5%. Untuk DPT yang di atas 12 juta itu 6,5%. Ini syaratnya sangat rendah dibandingkan syarat untuk partai politik. Nah, itulah dasarnya kita menggugat waktu itu. Ini problem demokrasi kita ini. Kalau seandainya melalui undang-undang pemilu kemarin, modus seperti apa yang fenomena sebelumnya terjadi untuk memborong partai agar kandidat itu bisa melawan kotak kosong, itu umum terjadi. Dan skenarionya salah satunya adalah di DKI. Kalau menurut data di kawan-kawan kemarin tuh ada 90 kota kabupaten yang berpotensi untuk adanya kotak kosong. Jadi partai politik besar itu yang punya modal besar itu dia beli semua partai yang punya kursi. Sehingga nggak ada lawan tanding. Apa maknanya demokrasi kalau kayak gitu? Kita dulu menolak demokrasi perwakilan, anggota presiden dipilih oleh MPR, bupati, gubernur dipilih oleh DPR. Dulu kan kita menolak sistem seperti itu. Kita pengen adanya ajang kontestasi di mana kita bisa disuguhi banyak pilihan sehingga rakyat bisa memilih siapa yang paling berkualitas. Tapi sistem pilkada ini memberangus hak demokrasi rakyat kembali, dan itulah dasar bagi dalil yang kita ajukan adanya ketidakadilan antara partai politik peserta pemilu dengan jalur independen. Nah, kita mengajukan itu, akhirnya MK memutuskan bahwa syarat untuk maju pilkada tidak lagi berdasarkan kursi, tapi syaratnya disamakan dengan syarat jalur perseorangan, itu yang dibilang di dalam putusan MK azas kesetaraan, azas keadilan. Nah, sehingga sekarang ini kita bisa nanti melihat peta politik yang berubah di banyak wilayah pada hari ini, sehingga kandidat yang akan muncul itu akan lebih banyak. Tapi secara kualitas mungkin kita juga belum tahu ya, tapi paling tidak rakyat punya banyak pilihan. Sudah sesuai dengan tuntutan Partai Buruh ya, Pak? Iya, sesuai. Termasuk yang hasil terakhir di KPU mungkin bisa di... Iya, terakhir hari ini kan kawan-kawan Partai Buruh kan masih mengawal di KPU hasil setelah audiensi dengan komisioner KPU, dia sudah menunjukkan draft PKPU-nya, peraturan KPU, yang itu semuanya copy paste dari keputusan NK 60 yang terkait syarat pendaftaran dan juga syarat usia. Syarat usia sekarang ini, jadi siapa anaknya presiden yang mau maju? Kaisang? Nggak kenal itu, Bang. Nah, kita nggak kenal, makanya kita, siapa tahu ada yang kenal. Nah, akhirnya dia nggak bisa maju. Dengan keputusan PKPU ini, dia nggak bisa maju. Karena syarat usia itu pada saat dia mendaftar, bukan pada saat pelantikan. Jadi di PKPU itu, putusan 60 dan 70 itu sudah sesuai dengan apa yang diputuskan MK. Dia sudah paraf semua. Tadi DPR saya lihat juga ada juga menyampaikan hal yang sama, dan mudah-mudahan ya tidak ada mencoba-coba lagi, karena rakyat situasi sekarang ini kan lagi marah kan, dan itu sudah dibuktikan dalam satu hari mobilisasi puluhan ribu, mungkin ratusan ribu di seluruh Indonesia, di seluruh kota besar. Rakyat secara spontan sadar hak demokrasi mereka dikebiri selama ini, sehingga momentum itu menurut saya
luapan kemarahan rakyat yang ditumpahkan dalam bentuk aksi spontan yang terjadi di hampir semua kota kemarin. Baik, terima kasih Bang Ilhamsyah. Tepuk tangan buat Bang Ilhamsyah. Ya, kita lanjut ke Mbak Puspa. Tadi kalau Bang Ilhamsyah menjelaskan perjuangan dari Partai Buruh, bagaimana demokrasi ini bisa bermanfaat bagi semua warga negara gitu ya, mengajukan permohonan uji materi baik mulai dari undang-undang partai politik, undang-undang pemilu walaupun belum berhasil, tapi setidaknya di undang-undang pilkada kita bisa berharap ketika ini dikabulkan oleh MK ada perubahan di masyarakat. Nah, tapi ini Mbak Puspa, kadang-kala peraturan di Indonesia ini sudah banyak yang baik gitu ya, tapi implementasinya kemudian kerap dibajak oleh oligarki, oleh kelompok tertentu. Nah, bagaimana kawan-kawan di SPRI ya, terutama SPRI Jakarta memastikan gitu ya regulasi yang kita anggap baik gitu ya, putusan dari MK walaupun kemarin coba diakali oleh DPR gitu ya, tapi kemudian di demo dengan sangat heroik oleh kalangan buruh, mahasiswa dan warga, kemudian dibatalkan gitu. Nah, bagaimana memastikan agenda-agenda publik ya, agenda-agenda masyarakat, warga DKI Jakarta ini kemudian bisa diakomodir oleh para kandidat gitu ya, karena kadang-kala ya tadi lagi-lagi dibajak oleh pengusaha ya, karena dia punya uang banyak, oleh orang yang populer gitu ya, artis dan sebagainya. Ya tidak semua artis bukan berarti dia tidak punya perspektif yang baik ya, tapi kadang-kala memang mereka hanya modal populisme. Nah, ini bagaimana dari kawan-kawan SPRI mengawal itu? Silakan Bagus. Terima kasih Mas Sas. Maaf, agak serang. Minum dulu. Kalau kita diskusi santai gitu. Kayaknya 2 hari yang lalu serangnya masih sampai sekarang. Iya, mirip. Udah dari 2 hari ya Mas serangnya. Ya Bang, kopi dulu. Teriak-teriaknya udah dari kemarin tapi masih seraknya masih sampai sekarang. Bagian malam ya Pak. Terima kasih Mas Sas, juga kawan-kawan KPRI yang sudah menjadi fasilitator. Terima kasih, sangat nyaman, alhamdulillah. Juga kawan-kawan yang hadir di sini, terima kasih. Menyikapi pertanyaan Mas Sas tadi, pelajaran yang dapat kita lihat di aksi 22 Agustus kemarin itu tuntutan-tuntutan yang merupakan kepentingan dari buruh dan rakyat yang terdemokratisasi. Pertama dan paling utama adalah penghapusan seluruh produk anti demokrasi. Itu yang paling penting. Semua produk hukum anti demokrasi terkait pemilihan umum dan juga partai politik harus menghilangkan semua hambatan-hambatannya, apapun itu, syarat-syarat apapun itu, batasan-batasan apapun itu. Memudahkan semudah-mudahnya semua akses untuk buruh dan rakyat agar bisa mendirikan partai politik ataupun mengusung calon pimpinannya sendiri. Membuka seluas-luasnya tanpa terkecuali. Aksi peringatan darurat kemarin adalah spontanitas. Tidak digerakkan oleh struktur organisasi, tetapi isu politik. Setiap isu bisa digunakan atau menjadi disintervensi agar kesadaran semakin maju. Juga bisa diolah untuk pengorganisiran. Tapi akan tetap berhati-hati ya kawan-kawan semua, karena kita melihat di aksi di reformasi di korupsi di tahun 2019, jika kita tidak ada organisasi politik yang solid, maka hal demikian akan menjadi keuntungan bagi paksi-paksi oligarki
Dan itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Untuk melawan kebijakan-kebijakan anti demokrasi, menghancurkan sisa rejim militer Soeharto dan dinasti politik, itu dibutuhkan kekuatan politik dari buruh dan rakyat itu sendiri sebenarnya. Namun ya, membangun kekuatan alternatif dari bawah ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan seperti itu. Nah, bagi kami SPRI, tujuan intervensi adalah membangun kesadaran rakyat bahwa melawan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat harus berhenti menjadi relawan atau pendukung dari calon kandidat. Karena kan seperti yang Bang Boing bilang tadi, di mana partai politik kita didominasi oleh para pengusaha. Caleg-caleg yang dihadirkan pun para pengusaha yang hadir, bukan dari kaum buruh ataupun rakyat biasa. Jadi rakyat harus menjadi dirinya sendiri, membangun kerjasama ya bersama rakyat, bukan membangun kerjasama dengan para elit. Bahwa untuk pemerintah untuk melawan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, kelas tertindas harus bersatu dalam tindakan politik. Dalam menentukan calon pemimpin pun kita harus kolektif, tidak bisa sendiri-sendiri. Bahwa rakyat juga harus disadarkan bahwa pilkada ini kita jadikan agenda perjuangan kepentingan rakyat. Bahwa pilkada ini adalah sebuah sumber daya yang tidak bisa ditukar dengan uang ataupun hal-hal receh yang terjadi saat ini di akar rumput. Tidak bisa seperti itu. Caranya gimana? Ya rakyat secara kolektif mendesak kandidat untuk berkomitmen menjalankan agenda kepentingan rakyat. Desakan agar kandidat berkomitmen menjalankan agenda rakyat harus terus dilakukan. Nggak hanya menjelang pilkada, ada kandidat yang bersedia berkomitmen dengan agenda yang ditawarkan rakyat, setelah terpilih kita hentikan. Tidak, tapi pengawalan itu akan terus berlangsung sampai kandidat terpilih, agar kita bisa pastikan ada akses untuk kita juga memantau dan mengawal apakah agenda rakyat yang tertuang di dalam perjuangan kepentingan rakyat ini bisa dikerjakan dengan benar oleh kandidat terpilih. Membahas intervensi pilkada, Mas Asi. Buat kami, gerakan sosial harus mengintervensi pilkada. Dalam situasi di mana kekuatan persatuan rakyat tuh belum terbangun kuat. Belum cukup besar dan solid. Intervensi pilkada merupakan proses untuk melatih kader dan anggota kami bertarung dalam panggung politik. Langkah yang hendak ditempuh SPRI melakukan intervensi pilkada antara lain, saya sambil membaca karena memang semalam ketika diminta untuk menjadi narsum memang catat-catat, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Biar lebih iya, takut ada yang kelewat. Iya, betul. Pertama, intervensi haruslah dilakukan menggunakan front, aliansi atau blok persatuan. Adapun garis politik intervensi adalah memenangkan agenda kepentingan rakyat. Itu nggak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dihianati. 3, intervensi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah mendorong
kontrak politik dengan kandidat. Kontrak dengan kandidat tidak berhenti hanya pada kontrak politik. Upaya mengawal setelah kandidat terpilih juga terus dilakukan seperti saya sampaikan tadi. Ya, agar gerakan sosial tidak kehilangan akses untuk memastikan agenda kontrak dapat dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Namun bagaimana bila tidak ada kandidat yang memenuhi syarat untuk diajak melakukan kontrak politik agenda rakyat? Jika kita melihat yang sudah ramai di media sosial siapa-siapa saja gitu ya. Gerakan sosial ya harus tetap aktif menyuarakan agenda rakyat. Memanfaatkan pilkada agar rakyat tetap menjadi perbincangan umum. Jika kita membahas agenda rakyat, kami menuntut calon gubernur yang berani melakukan kontrak politik yang jelas dengan rakyat. Kontrak ini bukan sekedar janji kosong, tetapi komitmen. Komitmen yang konkret yang akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bila dia terpilih, kontrak ini harus terimplementasi. Nah, SPRI mempunyai 5 agenda mendesak untuk Jakarta. Pertama, perluasan penerima manfaat KJP dan KJMU, Kartu Jakarta Pintar, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kami menuntut perluasan KJP dan KJMU agar mencakup lebih banyak siswa dan mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Kedua, penyediaan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus memastikan terciptanya lapangan kerja yang layak dan bermartabat bagi seluruh warga. Calon gubernur harus berkomitmen untuk mengatasi pengangguran, menciptakan peluang kerja yang adil dan berkelanjutan. Ya, bukan outsourcing yang berlaku seperti saat ini ya, Bang Ilham ya. Yang ketiga, pengendalian harga barang dan jasa. Di tengah situasi ekonomi yang semakin menekan, pengendalian harga barang dan jasa menjadi hal yang mendesak. Pemerintah daerah harus memastikan harga-harga tetap terjangkau, terutama bagi warga yang dengan daya beli terbatas. Ya kan lucu, misalkan kita di negeri agraria tapi kita kesulitan beli beras ya Mas. Kan gitu ya. Kita di negeri bahari tapi beli ikan aja nggak bisa gitu kan. Kan sebenarnya jadinya iya gitu kan, sarden ya Bu. Nah, yang keempat, pembangunan perumahan murah, sehat, dan layak. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak asasi manusia. Kami menuntut pembangunan perumahan murah, sehat, dan layak untuk seluruh warga, terutama bagi mereka yang saat ini tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Jadi bukannya digusur atas nama infrastruktur gitu kan. Nah, yang kelima, perluasan penerima dan manfaat KLJ, Kartu Lansia Jakarta, untuk menjadi seumur hidup. Perlindungan sosial harus bersifat jangka panjang, tidak diskriminatif. Kami mendesak agar penerima Kartu Lansia Jakarta mendapatkan manfaat yang lebih luas dan berlaku seumur hidup sebagai bentuk pengakuan atas jasa dan hak para lansia. Karena lansia sudah tidak lagi produktif. Besaran bansos yang diterima di KLJ pun tidak, kalau dibilang harus mencukupi untuk sebulan juga tidak cukup. Tapi kenapa harus tidak berkelanjutan dan tidak seumur hidup gitu. Nah, itulah 5 agenda mendesak dari SPRI untuk para kandidat. Gitu sih Mas ya, harusnya akan apa setelah revisi ini? Ya kita mendesak ini, mendesak dan mengawal gitu. Tidak berhenti sesudah kemenangan ini kita berarti kan menang ya Mas Bo ini ya. Menang ya, tapi terus kita mau gimana? Tidak, tapi masing-masing dari kita mempunyai
agenda-agenda mendesak yang memang harus kita sampaikan dan kita mereka harus berkomitmen untuk itu. Gitu sih Mas. 5 ini bersumber dari masyarakat Jakarta ya. Nah iya, masyarakat Jakarta. Baik, tapi kalau misalkan di adopsi oleh masyarakat wilayah yang lain, bagaimana Pak Puspa? Misalnya secara nasional. Dibolehkan itu atau bagaimana? Kalau misalkan dari SPRI ini kan cukup banyak gitu ya. Itu. Misal ini kan aku memang berpikirnya untuk Jakarta. Tapi memang misalnya kita secara pilkada, secara nasional, ya memang setiap kalau dilihat dari SPRI kan di tiap daerah ada. Setiap wilayah mempunyai desakan masing-masing yang merujuk untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan wilayahnya. Pasti desakan-desakan itu yang akan ditampilkan, Mas. Kalau misalkan dari kandidat nanti nggak ada yang mau kontrak politik, mau diapain nih Pak Puspa? Seperti yang tadi saya sampaikan, bila tidak ada kandidat yang memenuhi syarat atau tidak mau, saya rasa sih nggak bakal berani. Ya, kita gerakan sosial harus tetap aktif, bersuara, dan mengkampanyekan kepentingan rakyat ini agar menjadi perbincangan umum di pilkada ataupun pemilihan umum gitu. Baik. Nanti kita tekan bareng-bareng supaya mereka mau bikin kontrak politik dengan SPRI Jakarta ya. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Puspa. Terima kasih paparannya 5 agenda yang ingin didorong kepada para kandidat gitu ya. Saya pikir ini menjadi tawaran yang sangat baik ya, karena para kandidat tidak perlu capek-capek melakukan survei sebenarnya apa yang menjadi persoalan di masyarakat Jakarta, tapi kawan-kawan SPRI sudah menghimpun berbagai keluh kesah dari masyarakat, dan ini saya pikir bisa dicarikan solusinya gitu ya para kandidat yang nanti akan maju di kepala daerah Jakarta. Kita berharap para gubernur dan wakil gubernur dia merupakan orang yang paham dengan persoalan di Jakarta dan paham bagaimana menyelesaikannya ya, memberikan solusi atas persoalan di Jakarta. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Kita lanjut ke Bung Muslim dari Gebrak ya. Dari kawan-kawan buruh, agenda apa saja Bung yang nanti akan didorong gitu ya, karena kita lagi-lagi tidak mau gitu ya, setelah menang di Mahkamah Konstitusi, setelah menang di DPR gitu ya, berjuang 2 hari 2 malam, terus hari ini di KPU juga dikawal oleh masyarakat sipil termasuk dari partai buruh. Tapi what's next-nya apa yang harus kita pastikan supaya kepala daerah terpilih ini kemudian membuat kebijakan yang pro dengan buruh, baik yang di Jakarta ataupun di Indonesia ya. Silakan Bung Muslim. Baik, terima kasih Mas Haswito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya sebenarnya saya ini dapat limpahan dari Presidium Gebrak karena lagi ada kegiatan, jadi saya diminta. Kalau tadi pertanyaan mendasarnya apa selanjutnya, memang kalau di Gebrak mungkin nanti Bang Boing bisa nambahin ya karena juga masuk di Gebrak.